Kalau sirih langkok, bahasa Minang, bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia enggak? Sirih lengkap, Bu. Kalau sirih lengkap, muncul pertanyaan baru, Bu. Langkok apa, Bu? Lengkap. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Firdaus Abi. Berkunjung ke kota Solo, banyak pengalaman yang bisa didapatkan. Kota kecil ini punya kekayaan besar dari adat, budaya, dan wisatanya. Malahan, dari berasnya saja ada pameo terkait enaknya beras Solo. Ketika makan nasi dari beras Solo, tidak terlihat mertua lewat oleh menantu. Kekayaan adat, budaya, dan wisata tersebut tersebar di 13 kelurahan dalam 2 kecamatan yang dimiliki. Kalaupun ada adat atau budaya yang sejenis, namun ada bagian pelaksanaannya yang berbeda. Misalnya dari tradisi Baarak Bako. Bako adalah sebutan untuk keluarga ayah. Lawannya anak pisang. Secara terangnya begini, jika A adalah seorang lelaki dewasa dan sudah punya anak, maka anaknya tersebut disebut sebagai anak pisang oleh keluarga A tersebut. Kemudian, anak dari lelaki bernama A tersebut melihat keluarga ayahnya adalah sebagai bako. Terkait kegiatan arak bako, kendati umumnya sama antar satu daerah, jorong atau kampung atau kelurahan, namun ada saja perbedaan satu sama lain. Bisa saja perbedaan dari urutan prosesi atau item kegiatan. Namun, nilai dan filosofi adatnya tetaplah melekat antar satu sama lainnya. Disadari atau tidak, globalisasi telah mengubah banyak tatanan kehidupan, termasuk diantaranya adat dan budaya. Secara berlahan, aktivitas dan nilai adat serta budaya mulai tergerus di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini juga terjadi di kota Solo. Sebuah langkah penting diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo untuk menyelamatkan adat budaya kota Solo bersamaan dengan nilai-nilai dan filosofinya. Berbagai kalangan diberikan bimbingan teknis menulis konten budaya lokal kota Solo. Budaya lokal. Selain kita juga meningkatkan pembangunan literasi di tengah-tengah masyarakat kita ini. Berawal dari menghimpun tulisan, kemudian naskah dikurasi oleh 3 orang berkompeten di bidangnya. Firdaus Abi, seorang jurnalis dan pegiat literasi. White Lamb, seorang pengawas pendidikan yang juga berlatar belakang sebagai seorang jurnalis. Rini Wirasti, dosen di Universitas Yamin Solo yang juga konsen meneliti adat dan budaya kota Solo. Di sini saya sebagai narasumber pada kegiatan penulisan konten lokal. Saya merasa senang tersanjung menjadi narasumber di acara ini. Acara ini bukan saja sebagai ajang identitas, tapi juga menggali sekalian mendokumentasikan tradisi yang ada di kota Solo. Semoga dengan kegiatan ini banyak akan muncul penulis muda yang mengangkat tentang tradisi kota Solo. Kegiatannya luar biasa. Enak kalau kegiatan bintek atau pelatihan ini saja biasa. Ini luar biasanya berhubungan dengan budaya lokal di kota Solo. Dan kita pada 60 peserta lebih banyak budaya lokal yang ada di Solo yang justru belakangan muncul kembali dari peserta. Misalnya ada bagian-bagian atau
budaya yang mungkin tidak banyak yang diketahui anak muda hari ini. Ketika disampaikan di Binte ini, panitia kan juga merekrut para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Dan mereka justru jadi keren, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Iya. Nah, ini setidaknya akan memacu dan memicu anak muda untuk bisa tahu lebih dalam tentang adat budaya yang ada di Solo. Saya sangat merespon kegiatan ini karena tidak banyak dinas perpustakaan dan kearsipan yang menggelar kegiatan ini secara rutin. Apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo ini menjadi batu loncatan sekaligus awal untuk melanjutkan kegiatan berikutnya, sehingga ke depan diharapkan masalah literasi ini memang budaya di kalangan masyarakat Kota Solo, sehingga bukan cuma penulisan tentang budaya lokal, Dinas Perpustakaan juga bisa menulis tema-tema lain, sehingga kegiatan menulis terus hidup dan berkembang di Kota Solo. Sebanyak 60 orang penulis naskah terbaik ditetapkan sebagai peserta bimbingan teknis menulis konten budaya lokal Kota Solo. Ada 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan berjarak 1 pekan. Tak hanya materi saat pertemuan, tetapi peserta juga dibimbing oleh ketiga narasumber selama kurun waktu tersebut. Kalau Sirih Langko, bahasa Minang, bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia tak? Sirih lengkap, Bu. Kalau Sirih lengkap, muncul pertanyaan baru, Bu. Langko apa, Bu? Lengkap. Lengkap. Hah? Jadi istilah, dari manapun asal istilah itu, dia tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa diubah. Sirih langko jadi sirih lengkap. Kalau langko jadi lengkap. Materi yang diberikan terkait dengan konten budaya Kota Solo. Bagaimana menghimpun informasinya dari fakta dan data-data yang ada terkait dengan adat serta budaya. Lalu juga diberikan langkah-langkah menulis yang praktis sehingga tulisannya bisa dinikmati oleh pembaca. Enak dibaca dan pembaca seakan berada di lokasi peristiwa. Kesan saya selaku peserta dari kegiatan BIMTEK ini sangat terinspirasi sekali, karena kita dihadapkan dengan narasumber yang sangat luar biasa dalam bentuk penulisan, sehingga para peserta termotivasi dan terinspirasi untuk membuat tulisan lebih bagus lagi. Pesannya untuk Dinas Perpustakaan Kearsipan atau untuk kita semua, Ibu? Ya, kalau pesan saya khususnya untuk Dinas Perpustakaan Kota Solo, mungkin kegiatan ini tetap dijalankan dan dianggarkan untuk tahun berikutnya, sehingga para warga Kota Solo dapat menikmati program-program yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan. Apalagi perpustakaan kita sudah berada di lingkungan Terminal Balai Solo. Apa yang didapatkan dari BIMTEK penulisan ini? Oke, banyak sekali ya Pak. Pertama kita makin nambah ilmu lagi, tahu itu feature itu apa, teknik penulisan seperti apa, gimana menemukan ide, dan terakhir mengenai penyuntingan. Jadi dalam menulis kita bukan hanya diperlukan ide ataupun kreatif, tapi juga ada strukturalnya, jadi biar lebih bagus dan lebih bisa kita gunakan untuk teori kita praktekkan gitu Pak. Sebelumnya sudah pernah menulis? Saya sudah, tapi dulu zaman-zaman kuliah. Tapi semenjak saya udah bekerja mungkin cuma nulis blog saja, jadi lupa ilmu-ilmu yang lama. Nah sekarang itu diingatkan kembali seperti itu. Apa hal baru yang pernah dapatkan dari BIMTEK? Ternyata dalam penulisan bukan cuma artikel saja, tapi juga ada feature. Lalu kedua, dalam struktur penyuntingan tadi Pak, jadi juga diperlukan mengedit, bukan cuma sama edit, tapi kita juga ada strukturalnya. Mungkin dari penulisannya, bahasanya, terus
kita juga perlu mendengarkan saran ataupun kritikan dari pembaca lain dari sudut pandang yang berbeda sehingga karya kita bisa jadi karya yang bagus seperti itu. Nulis kenapa? Saat ini saya menulis mengenai sawah Solo, Ubudnya Sumatera Barat. Jadi saya menulis mengenai keindahan sawah Solo tersebut, sawah-sawahnya yang hijau, dibalut dengan tradisi dan kearifan lokal. Jadi kenapa saya ambil kata-kata Ubud? Saya ingin sawah Solo suatu saat bisa seperti Ubud, bahkan melebihi dari Ubud. Jadi kita contoh yang baiknya seperti itu. Kalau bicara Ubud, kita lihat ada kegiatan budayanya, ada ibadahnya. Karena di sawah Solo tidak ada. Apanya yang ingin didapatkan dari sawah Solo, Ubudnya Sumatera Barat? Ya, keindahan alamnya Pak, keindahan alamnya, struktural sawahnya, aktivitas yang ada di dalam persawahan tersebut sendiri, seperti ada Solo Rangga, ada di Ubud kan juga sering ada festival-festival dan itu melibatkan venue dari sawah tersebut. Jadi mungkin lebih ke aktivitas di dalamnya dan keindahan alamnya dari lebih pada keindahan alamnya. Dan sawahnya. Ya. Tidak Ubud secara tidak, karena luas sekali seperti itu. Mungkin itu masukan juga nanti saya tambah juga. Pematerinya gimana? Oh, bagus sekali karena dari segi pemateri itu pasti memiliki master di bidang masing-masing. Karena kalau Pak Firdaus Abi mungkin lebih ke jurnalistik, lebih ke wartawan, lebih ke penulisan. Kalau Pak Abi lebih master dari feature dan Bu Rini dari akademisi. Jadi dari 3 narasumber itu kita mendapatkan ilmu yang berbeda-beda dengan pandangan yang berbeda-beda, tapi tetap tujuan satu untuk agar penulisan kita jadi bagus dan menarik. Naskah dijadikan kumpulan tulisan dalam bentuk buku, sehingga tulisan tersebut bisa menjadi bagian dari referensi anak cucu di kemudian hari. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.